إله إلا الله لا معبود إلا الله ما الله إياه حبيبتي كذاك الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله بفدا مداكوان بنبر كذاك الله. Surah An-Naml ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawja min kulli ummatin fawjan mimman yukadzibu bi ayatina mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyatin bihi nastafi min kulli da'in wa nuhu dalilun li qulubina hina jahlina wa hayratina faya rabbana matirna bisirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa nuqlatana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nahsyuru jeung sing eling dina poean ngumpulkeun kami Allah min kulli ummatin tina saban-saban umat faujan ka atawa kana sagolongan mimman nyatana ti jalma
yukadzibu anu ngabohongkeun ieu man yukadzibu anu ngabohongkeun ieu man bi ayatina kana pirang-pirang ayat kami Allah. Fahum maka ari itu fauj yuzauna mereka kufar mangga fahum mangka ari itu kufar yuzauna eta dikumpulkeun itu kufar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nahsyuru jeung eling dina poe ngumpulkeun kami Allah min kulli ummatin tina saban-saban umat faujan kana sagolongan mimman nyatana ti jalma yukadzibu anu ngabohongkeun itu man bi ayatina kana pirang-pirang tanda kakawasan kami Allah. Fahum maka ari itu kufar yuzauna eta dikumpulkeun itu kufar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nahsyuru jeung sing eling dina poe ngumpulkeun kami Allah. Wadkur jeung kudu ingat atawa eling anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam Min kulli ummatin tina saban-saban umat faujan kana sagolongan jamaatan tegesna sagolongan loba mimman nyatana ti jalma yukadzibu anu ngabohongkeun ieu man bi ayatina kana pirang-pirang ayat kami Allah. wahum sareng ari itu fauj atawa jamaah ru'asauhum eta pirang-pirang pamimpinna itu jamaah al-mutsabauna pirang-pirang anu ditutulkeun kabeh. Fahum maka itu paus atau kufar yuzauna eta dikumpulkeun itu kufar. Ae tegesna yujma'una eta dikumpulkeun itu kufar yuraddu dibalikeun naon akhiruhum anu akhir ti itu kufar ila awwalihim nepi ka nu pangheulana ti itu kufar summa yusaquna tuluy digiringkeun itu kufar. Terjemah Surah An-Naml ayat 83. Jeung dalam kurung sing eling anjeun jeung
dalam kurung sing eling anjeun kurung tutup kana poean anu bakal ngumpulkeun kami Allah ti saban-saban umat ka sagolongan ti jalma-jalma anu ngabohongkeun kana ayat-ayat kami anu ngabohongkeun kana ayat-ayat kami omat tuluy maranehanana bakal dikumpulkeun titik. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah Al-Quran Surah An-Naml ayat nomor 83. Jeung sing eling anjeun kana poean anu bakal ngumpulkeun kami Allah di saban-saban umat kasagolongan ti jalma-jalma anu ngabohongkeun kana ayat-ayat kami tuluy maranehanana bakal dikumpulkeun. Bade maca Muhammad yang bacanya maka tuh baca sarang Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar para santri putra, santri putri rahimakumullah? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi dan lagi Allah memberikan kita kesempatan, Allah memberikan kita kekuatan, juga Allah memberikan kita kesempatan untuk berpikir dalam opini tentang keislaman dan kebenaran tanpa digiring oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kita tahu, bukan tempe, karena kita tahu bahwa manusia adalah seorang makhluk sosial yang Allah ciptakan, yang satu dengan yang lainnya akan saling terikat. Saling terikat dalam segi fisik secara zahir ataupun saling terikat dalam segi batin ataupun pemikiran. Kita mengetahui bahwa dalam kontak fisik kita, seseorang pasti membutuhkan orang lain untuk saling bahu-membahu dalam satu tujuan. Maka ada peribahasa yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Bukan, bercerai kita runtuh. Itu adalah hasil dari riset yang menunjukkan bahwa manusia satu senantiasa membutuhkan manusia yang lain. Kita ambil contoh, baju kita yang kita kenakan tidaklah datang dari satu pengrajin saja, tetapi datang dengan cerita melalui tangan-tangan orang yang banyak.
Nya atau henteu? Nya. Toko moal aya baju di toko kecuali harap toko lain. Baju di toko kan harap naon eta teh? Toko lain. Moal aya baju di toko kecuali aya nu nganterkeunana, maka seorang penjual akan membutuhkan seorang distributor yang mengantarkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Seorang distributor tidak mampu mengantarkan satu barang kecuali ada yang memproduksinya atau kita sebut produsen. Produsen memproduksi baju lalu dipindahkan oleh distributor sampailah ke tangan penjual lalu sampai pada kita sebagai konsumen. Itu udah melibatkan beberapa orang, penjual, konsumen, distributor, produsen. Udah ada 4 pihak yang terkait dalam hal tersebut. Jika kita harus lebih dalam lagi, maka banyak pihak-pihak yang akan terkait pula terhadap baju tersebut. Tukang produsen pasti butuh tukang jahit. Jangan jahit naona bajuna. Tukang jahit moal aya bahan jang dijahit lamun teu kaena. Tukang kain moal meunang kain lamun teu bahan kain berupa benang. Tukang benang moal meunang benang lamun eueuh petani ataupun hiji produsen anu memproduksi bahan tekstil. Maka dalam kenyataannya satu-satu tujuan yang kita laksanakan itu selalu bergantung terhadap orang lain ataupun bergantung pada makhluk lain yang Allah pula ciptakan. Itu dalam segi zahir, dalam contoh yang paling kecil, yakni apa? Baju. Kita tahu bahwa ketika kita secara zahir dan fisik saling bergantung dan bertali pada orang lain, maka secara pemikiran pun kita akan digantungkan pada orang lain. Apa yang kita hasilkan dari pemikiran kita adalah berbagai kepingan yang disatukan menjadi satu bagian. Satu bagian lamun bahasa Inggrisna naon? One piece. Menjadi satu bagian yang mana bagian tersebut adalah rangkuman yang secara menyeluruh menjadi sebuah informasi yang bisa salah ataupun bisa benar. Nanti apal teu naon? Apal teu ban? Apal ban? Aya nu apal ban? Apal. Naon ari ban? Ban. Geus apal, teu kudu dijelaskeun deui. Apal bentukna ban? Apal. Naon? Buleut. Di mana apal ban? Buleut. Hah? Atawa dibalikeun, di mana apal nu buleut teh? Ban. Pernah aya riset gitu? Nyata. Ya. Apal cacing. Apal teh cacing? Apal. Naon ari cacing? Cacing, aya geus apal mah teu kudu dijelaskeun. Kumaha ari cacing? Ece-ece telang cacing ceu? Resep cacing? Resep cenah.
Kebanyakan manusia itu memandang cacing sebagai hewan yang jijik atau geuleuh. Di dia aya nu geuleuh kana cacing. Aya. Pertanyaan anak, ti iraha urang geuleuh kana cacing? Ngerti? Ngerti tak? Pertanyaannya, dari kapan kita menganggap cacing itu sebagai hewan yang menjijikan? Lamun ayeuna budak leutik model abdi boga budak ngaranna saha? Nu leutik keneh Isa. Adina Adam. Lamun ayeuna Isa di asongan naon? Cacing geuleuheun moal. Moal. Bisa wae eta jadi kumaha? Dioprek. Nya teh. Pertanyaannya masih sama. Sejak kapan kita menganggap seekor cacing adalah hal yang menjijikan? Sejak kapan kita mengetahui bahwa sesuatu yang bulat yang di bawah kendaraan itu namanya ban? Sejak kapan kita mengetahui sensasi rasa yang sepet di lidah bagian kiri dan kanan itu dinamakan rasa asam? Sejak kapan kita mengetahui bahwa rasa yang tidak enak di lidah bagian depan adalah rasa pahit? Ayah bisa nggak jawab? Apa mau? Apa? Kumaha ali mau? Naon ali mau? Mau. Kumaha ali mau? Pikasieun. Pertanyaan masih sama. Sejak kapan kita menganggap harimau atau singa adalah hewan yang menakutkan? Ayah bisa nggak jawab? Ini adalah kesimpulan dari pemikiran otak kita. Ini dinamakan ini rasanya seperti ini adalah hal yang menjijikan, ini adalah hal yang menakutkan. Itu berdasarkan pada orang lain yang sama ketika kita melihat reaksi mereka di lingkungan kita sendiri. Nyata. Budak mah teu sieun. Henteu ngan lamun indungna ngagolong tak kala budak nyamperkeun hal eta, budak jadi naon? Sieun. Budak mah teu apaleun naon aliban. Ngan ketika indungna ngabejaan nu kitu teh naon? Ban ditetepkeun dina pamikiran nu kitu teh ngaranna naon? Ban. Budak teu ngartieun naon rasana hasem. Ngan lamun ku indungna dibejaan eta rasana eta bakal narep dina otakna bahwa eta teh naon? Hasem. Nyata. Ya. Nyata. Boga idola tuh. Boga. Saha? Lamun namain bola saha? Jaka, saha? Lionel Messi, biasa standar. Ayeuna mah kan geus lain zaman Messi jeung Ronaldo, ayeuna mah zaman saha? Mbappe jeung Haaland. Kunaon sabab Mbappe jeung Haaland eta teh dua sosok anu nempona urang meni gampang ngasupkeun bola kana gawang lawan. Jagoan main bola nu jadi pertanyaan, tiraha urang nganggap main bola teh jadi sesuatu anu keren. Tiraha urang nganggap bahwa ngasupkeun bola kana gawang tuluy selebrasi eta teh jadi hal anu naon? Keren.
Tira urang anggap aya jelema anu lumpat tuluy ngajeng leungeunna kasisikeun bari ngobrol. Aya terang. Nah jadi keren. Tuluy ku jelema ditulutan kabeh. Tuluy ku jelema di laksanakeun unggal budak leutik ayeuna mah ngobrol siga kitu. Tiraha jalmana jalma anu keren teh jalma anu bisa ngabujikeun lato-lato teu eureun. Jawabanna naon? Tina lingkungan. Hal tersebut dikatakan menjadi sebuah rasa dan disimpulkan menjadi sebuah pemikiran itu karena ada euforia massal, itu karena ada pengaruh lingkungan, itu karena ada satu yang menjadi pelopor dan lainnya mengikuti. Nyata, sampai Ronaldo ngalakukeun kitu, lamun aya nu kikituan ceuk maneh jalma anu alus jalma nu gelo. Sampai kabeh jelema anu kelato-lato tok-tokan lamun aya hiji budak anu tok-tokan gitu, rek dianggap keren atau gandeng sia teh. Tapi kulantaran kabeh jelema geus naon ngalaksanakeunana, maka ada euforia massal, mindset kita atau pikiran kita yang bergantung terhadap orang lain dalam segi makhluk sosial, maka kita secara tidak sadar menganggap hal itu menjadi sebuah yang patut kita laksanakan. Hal itu yang menjadi sebuah konsen kita. Aing lamun teu ngagolkeun bari ngagaya Ronaldo teu keren. Aing lamun teu bisa lato-lato kaktek-kaktek teu keren. Itu adalah sebuah pola pikir yang bergantung terhadap sosial ataupun golongan yang ada di sekitar kita. Arti apa kemana arahnya? Maka dalam kehidupan bersosial, kepribadian itu tidak akan berubah. Ketika di zaman kita terdapat satu ataupun dua orang, bahkan satu golongan yang dianggap bisa merubah jalan pemikiran satu kelompok yang lebih besar, maka hal tersebut pula terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengalaminya sendiri, kita melakukannya sendiri. Ketika ada satu orang pelopor yang melaksanakan satu buah kegiatan, lalu menjadi satu kegiatan yang viral, maka semua orang yang ada akan melaksanakan kegiatan tersebut, terlepas hal itu positif atau negatif. Nyata betul. Waras. Maka mindset inilah yang Allah ciptakan dari kita sebagai makhluk sosial, lalu digambarkanlah tiap-tiap umat, karena kita manusia, umat terdahulu pun manusia, konsepnya sama saja, cuma caranya yang berbeda. Kita mengetahui di antara kita ada satu orang dalam kelompok kecil, misal di dalam kelas, pasti aya hiji jelema anu mana eta jelema pendapatna bakal diturut ku jalma anu sejen. Dina hiji angkatan bakal aya hiji jelema anu mana pendapatna dianggap penting ku sakabeh angkatan, sehingga lengkah angkatan bakal tergantung heula kumaha pendapat si eta. Laras dalam kehidupan yang lebih luas, dalam tatanan kesosialan kita sebagai makhluk yang sudah maju dalam segi ilmu,
maka terdapatlah bahasa tentang influencer. Naon cenah? Influencer. Naon influencer teh? Seseorang yang dianggap bisa mempengaruhi orang lain dalam suatu hal, gaya ataupun opini, itu adalah influencer. Influencer teh diambil dari kata influence. Influence teh adalah penyebaran. Mata kaya bahasa lamun bersih disebutna naon? Influenza. Kenapa? Karena penyebaran bersin itu adalah penyebaran yang paling gampang menular dari satu orang ke orang yang lain. Ngertos? Jadi jelmana kegiatan menginfluence, jelmana disebut influencer. Aya ece aya. Ece osok ningali kana TikTok. Osok dina TikTok aya TikTok shop. Ayana langsung aja ke keranjang kuning. Aya ece aya pertarosan abdi. Kunaon aya nu balanja dina TikTok? Nah butuh atawa naon lain. Jawabannya tertarik mengklik keranjang kuning karena ada seseorang yang memakai satu barang yang kita anggap orang tersebut adalah orang yang keren. Nyata cek. Dengan ambasador biasanya jalma gelis, jalma goreng. Jalma gelis. Biasanya jalma terkenal atau jalma nu terkenal. Jalma terkenal. Kenapa? Karena kita akan terpengaruh secara instan ketika kita melihat dan kita mendengar apa yang mereka bicarakan. Dalam sebuah omongan yang dikemas sebagai iklan. Disebat nate naon cek? Lamun produk di ieu teh. Produk teras dicobaan, teras diobrolkeun ka sayanana, naon disebat nate? Review. Review? Muon. Ini review ya. Kita dina komentar, sepil dong kakak cenah kitu. Sepil barangnya, sepil harganya, itu adalah kegiatan yang menggiring opini kita seakan-akan kita membutuhkan barang tersebut. Padahal kita tidak membutuhkannya. Kalau kita mengklik dan mengiyakan apa yang mereka katakan, kenapa? Karena dalam ketidaksadaran kita, otak kita beropini bahwa barang ini adalah barang yang bagus, terlepas dari kenyataan bahwa barang ini bagus ataupun tidak. Maka aya anu disebut influencer. Mediana seueur dina naon namanya na YouTube disebutna naon? Disebut YouTuber, dina Instagram disebutna selebgram, dina TikTok disebutna TikTokers, dina naon deui? Hah? Banyak, jangan banyak lagi. Bahkan kita terkadang terpengaruh dengan satu logo yang berlatarkan biru dan ada checklistnya, disebut centang biru. Nyata. Asal aya centang biru, teu naon HTT ujug-ujug percaya we. Nanya terpercaya ke centang biru, seakan-akan mereka tidak akan berbohong. Nusok padahal legitimasi bohong katawan teh maku malaikat lain ku centang biru. Itu adalah penggiringan opini bahwa otak kita secara naon namina teh batin sebagaimana zahir kita yang tergantung pada orang lain
maka pemikiran kita pun bisa tergantung dan dipengaruhi oleh orang lain. Dan memang di dalam tatanan sosial akan ada muncul orang-orang yang bisa mempengaruhi pemikiran orang lain dengan penggiringan opini, seperti influencer ataupun para pewarta berita ataupun para reporter ataupun dari informasi yang lain ataupun pejabat publik yang memberikan informasi pada rakyatnya secara iklan, disadari atau tidak disadari, maka mereka akan tergiring opini-opini terlepas dari itu benar ataupun itu salah. Nah, ini adalah cobaan yang Allah berikan pada kita, di mana kita itu harus mujahadatun nafsi. Cek kumaha carana kabita ku produkna tapi henteu ngeklik karena keranjang kuning. Itu godaan. Apalagi bisa COD. Apalagi bisa pay later. Paduli teuing aing bulan hareup hirup atawa teu, nu penting keranjang bisa dibawa poe ayeuna. Aya nu kitu. Aya. Itu adalah cobaan. Maka filternya atau filtrasinya dikembalikan pada diri kita sendiri. Satu pemikiran yang digiringkan pada opini yang salah ataupun benar tidak terlepas dari hal tersebut, maka filtrasinya adalah diri kita sendiri. Akankah kita bisa menyerap informasi kita dengan diimbangi logika yang luar biasa ataupun tidak? Maka orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang selamat dari penggiringan opini tersebut. Makanya di dalam tauhid, dalam berbahayanya penggiringan opini itu dikatakan di dalam dalil ma'rifat ataupun ta'rif ma'rifat, arifatokan ma'rifat lain anak ieu na kehet, arifatokan ma'rifat idrakun jazimun layaqo ma'ahu tawaddudun muaqiqun waqi'i nasiun. Faktor keempat yang nasiun andalilin itu mencegah diri kita dari pertarungan sebagai opini yang ada, agar kita keteguhan hati kita tidaklah gampang untuk digiring. Ketika kita tahu, ketika ece-ece tahu apa yang mereka butuhkan dan memprioritaskan apa yang mereka butuhkan, maka ece-ece tak akan tergoda oleh flash sale. Maka ece-ece tak akan tergoda oleh diskon. Maka ece-ece tak akan tergoda oleh COD, pay later dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia butuhkan. Nasiun andalilin. Ketika kita pun merasakan hal seperti ini dalam konteks yang lebih ringan, maka umat-umat sebelum umat akhir zaman, umat-umat terdahulu, bahkan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muncullah tokoh-tokoh influencer ini. Dari golongan kafir Quraisy ada satu orang ataupun dua orang dari golongan Quraisy yang terpandang. Ia menyuarakan secara penuh tentang keinginannya untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Ada tokohnya yang dikatakan di dalam Al-Quran, tabat siada Abi Lahab wa tab. Lamun ayeuna mah eta teh Abi Lahab teh jadi YouTuber eta teh. Lamun nya mah eta Abi Lahab teh jadi pejabat. Abi Lahab teh jadi naon? Influencer. Kenapa? Karena banyak followernya. Banyak yang mengikuti dan memberikan kesetujuan tentang opini yang dilontarkan oleh Abi Lahab ataupun yang dilontarkan oleh Abi Jahal. Dan opini tersebut adalah opini yang salah.
ketika yang dihadapi adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi langsung ilmu dari Allah, tidak akan salah. Kenapa? Karena ilmu Allah ala wajhil ihatah, secara lengkap dan luas, tidak dari satu sudut pandang, tapi secara menyeluruh dipastikan kebenarannya. Ataupun Kan'an yang menjadi anak dari Nabi Nuh alaihi salam, ia pun menggiring opini dari para umatnya, mengatakan bahwa ayahnya sendiri adalah orang yang gila ketika membangun batulah di atas bukit ataupun di atas puncak gunung. Bukan orang lain, bahkan anaknya sendiri yang membawa pada satu kampung ataupun satu kaum untuk memusuhi Nabi Nuh alaihi salam. Apa tuh nasi network Indosiar? Ya, lamun aya teh jangan lalakona anu dijahatan, aya pasti hiji ibu-ibu desa anu jadi sepil karena naon? Karena kagorenganana, maka lamun ngumpul teh langsung eta teh pangheulana anu berkilia, usir dia dari kampung ini, bakar rumahnya, aya teh gitu. Aya teh eta influencer. Maka orang-orang yang mengikutinya adalah follower dari seorang influencer yang mengajarkan tentang opini yang salah, melawan keislaman dan melawan ketauhidan. Yang jadi dan harus kita yakini di dalam ayat ini ditafsirkan bahwa faujan adalah jamaah, dan dikatakan di dalam tafsirnya jamaah tersebut adalah ru'asa'uhum, yang menjadi influencer, yang menjadi pemimpin-pemimpin yang menggiring opini dalam hal tersebut. Bagaimana nasib mereka? Maka dikatakan di dalam ayat ini ketika Nabi Muhammad mungkin bertanya di dalam benaknya, akankah apa yang menimpa orang-orang yang melawan ayat-ayat Allah secara langsung dan banyak orang yang mengikutinya dalam opini yang salah, maka mereka, kata Allah, eling anjeun Muhammad, ingatlah engkau Muhammad, maka mereka yang melawan kamu dan membawa pengikutnya terhadap perlawanan terhadap ayat-ayat kami, yauma nahsyuru, kami akan kumpulkan min kulli ummatin, dari saban umat fauzan, akan mereka yang memimpin dan mempengaruhi dengan opini yang salah. Fahum yuzaun, maka mereka akan dikumpulkan lalu digiring pada suatu tempat untuk menerima siksa. Di dalam tafsir dikatakan mahsyar atau yauma yuhsyarun di sini adalah bukan yauma yuhsyaru khalqu, semua makhluk bukan, tetapi begini, ketika makhluk dibangkitkan dalam yaumul ba'ats, lalu mereka dikumpulkan dalam suatu tempat, dari satu tempat yang meliput dari Nabi Adam dan umat terakhir yang nanti akan merasakan kiamat, dari umat akhir zaman, mereka akan dikumpulkan lalu dicoba dengan cobaan dari api neraka yang mengejar-ngejar mereka, seperti dalam lagu The Brings. Kalian pada tahu lagu The Brings? The Brings sakabe jalma di udah neraka. Eta ada lagu The Brings. Dalam lagu The Brings diabadikan seperti itu. Maka ketika seseorang sudah di dalam pasnul qada, ketika Nabi Muhammad sudah di atas syafaat uzmanya, maka akan dikumpulkan lagi dalam kelompok yang kecil. Siapa? Mereka yang menjadi influencer terhadap perlawanan Islam dan ketauhidan. Maka mereka bakal ngumpul Kan'an, Abi Lahab, Abi Jahal, dan mereka yang menjadi musuh-musuh utama dari nabi-nabi Allah. Pemimpin ngumpul, Raja Namrud, Raja Nabi, Abraha, Fir'aun. Wah, itu orang terkenal ngumpul. Ini pertemuan meet and greet ya teman. Kalau orang yang nuturkan, maka mereka bakal
kumpulkan kembali sebagai dosa mereka telah membawa seseorang pada kesesatan. Berarti double. Hiji disiksa ku pedah teu naonna teu imana, dua disiksa ku pedah ngajakan batur kana teu iman. Siksaan mereka akan menjadi lebih besar dari siksaan orang-orang yang mengikuti mereka. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruh atau untuk mempengaruhi seseorang ke dalam jalan yang salah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baca dari salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadzibu biayatina fahum yuzaun. Kalamun Allahu lalu simahu tanazzahan qawli wa fi'li wa niyatin bihina fi yawmin qaidain manurud dalilun bihina jahli wa ayrati ya Rabbi mati bisirri hurufi wa nawir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati rabbil fana bimalam kana Rabbi alikna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina Kawasana bika alumi Makawasana bika alumi Antar Sukona wasi'ah